Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yus Magung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, di video pertama itu kita sudah membahas tentang pengertian tenaga kerja, kemudian jenis tenaga kerja, kemudian masalah ketenagakerjaan, dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk part keduanya, yaitu tentang sistem upah dan pengangguran. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Subtema yang kelima yaitu adalah tentang sistem upah minimum. Yang pertama adalah pengertian upah. Upah adalah hak pekerja atau tunjangan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, di mana sistem upah di Indonesia pada umumnya didasarkan pada 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah menjamin hidup yang layak bagi pekerja dan keluarga. Kemudian yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Kemudian yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian yang kedua adalah Dewan Pengupahan. Sistem pengupahan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Keputusan 231/Men/2003. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Secara struktural, Dewan Pengupahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Dewan Pengupahan Nasional atau DPNAS yang dibentuk oleh Presiden. Kemudian yang kedua adalah Dewan Pengupahan Provinsi atau DPProv yang dibentuk oleh Gubernur. Kemudian yang ketiga adalah Dewan Pengupahan Kota atau Kabupaten atau DPK atau DPKB yang dibentuk oleh Wali Kota atau Bupati. Tugas Dewan Pengupahan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional, provinsi, kota, atau kabupaten. Contoh penentuan UMP dan UMK kota ataupun kabupaten. Kemudian yang ketiga adalah upah minimum. Upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2017 yaitu yang pertama adalah upah minimum provinsi atau UMP, merupakan upah minimum terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Kemudian yang kedua adalah upah minimum sektoral provinsi atau UMSP. Ini merupakan upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kota atau kabupaten di suatu provinsi. Kemudian yang ketiga adalah upah minimum kota atau kabupaten atau UMK, merupakan upah minimum yang berlaku di daerah kota ataupun kabupaten. Kemudian yang keempat adalah upah minimum sektoral kabupaten atau kota atau UMSK, merupakan upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kota ataupun kabupaten. Kemudian yang keempat adalah struktur dan skala upah. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Sedangkan skala upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. Dasar pertimbangan dalam menyusun struktur upah terdiri dari yang pertama adalah struktur organisasi, rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, kemudian kemampuan perusahaan, kemudian biaya keseluruhan tenaga kerja, upah minimum, dan kondisi pasar. Penyusunan skala upah dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah skala tunggal, merupakan skala upah dengan segala ketentuan setiap jabatan pada golongan jabatan yang sama memiliki upah yang sama. Kemudian yang kedua adalah skala ganda, merupakan segala upah dengan ketentuan setiap golongan jabatan memiliki nilai upah nominal terendah dan tertinggi. Yang kelima adalah macam-macam sistem upah. Pendekatan yang biasa digunakan pengusaha dalam menentukan sistem upah adalah yang pertama adalah sistem
upah menurut waktu merupakan sistem pembayaran upah menurut waktu kerja di mana satuan waktunya dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Kemudian yang kedua adalah sistem upah borongan, merupakan sistem pembayaran upah berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dipaketkan atau diborongkan. Kemudian yang ketiga adalah sistem upah partnership, merupakan sistem pembayaran upah berupa saham atau obligasi. Kemudian sistem upah bagi hasil merupakan sistem pembayaran upah berdasarkan bagi hasil, biasanya digunakan dalam penggarapan lahan pertanian. Kemudian yang kelima adalah sistem upah menurut prestasi, merupakan sistem pembayaran upah berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh para pekerja. Kemudian yang keenam adalah sistem upah skala, merupakan sistem pembayaran upah berdasarkan tingkat kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Kemudian yang ketujuh adalah sistem upah premi, merupakan kombinasi sistem upah prestasi dengan sejumlah premi tertentu. Kemudian yang kedelapan adalah sistem bonus, merupakan sistem pembayaran upah tambahan kepada pekerja dari sebagian keuntungan perusahaan pada akhir periode keuangan. Kemudian yang kesembilan adalah sistem upah indeks biaya hidup, merupakan sistem pemberian upah dengan turun naiknya biaya hidup. Subtema yang keenam yaitu pengangguran. Pengertian dari pengangguran merupakan angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja dan juga tidak didukung oleh peningkatan ekonomi baik pemerintah maupun swasta yang tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Dan untuk mengatasi masalah pengangguran, salah satu cara adalah wira swasta dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua adalah tingkat pengangguran. Perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen, di mana rumusnya adalah tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dikali 100% dibagi jumlah angkatan kerja. Contoh soal, pada Februari 2015, angkatan kerja Indonesia berjumlah 110 juta. Orang yang bekerja sebanyak 100 juta. Hitunglah berapa tingkat pengangguran. Jawab, angkatan kerja sama dengan 110 juta orang, kemudian yang bekerja itu sekitar 100 juta orang, berarti pengangguran sama dengan 110 juta dikurangi 100 juta sama dengan 10 juta orang. Tingkat pengangguran sama dengan 10 juta dibagi 110 juta dikali 100% dan hasilnya adalah 9,09%. Berarti tingkat penganggurannya yaitu sebesar 9,09%. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengangguran berdasarkan lamanya waktu kerja, di mana dibagi lagi menjadi pengangguran terbuka atau open unemployment, merupakan angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah setengah pengangguran atau under unemployment, merupakan angkatan kerja yang sudah bekerja hanya tidak bekerja secara optimal atau di bawah kerja jam normal. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung atau disguised unemployment, merupakan angkatan kerja yang sudah bekerja hanya tidak bekerja secara optimal dikarenakan tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemudian pengangguran berdasarkan penyebabnya itu terbagi lagi menjadi pengangguran struktural atau structural unemployment, merupakan angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklus atau cyclical unemployment, merupakan angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya fluktuasi aktivitas ekonomi suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran friksional atau frictional
unemployment merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah pengangguran musiman atau seasonal unemployment, merupakan pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Kemudian yang kelima adalah pengangguran teknologi, merupakan angkatan kerja yang menganggur dikarenakan terdampak perkembangan teknologi atau adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin teknologi canggih. Kemudian yang keenam adalah pengangguran sukarela, merupakan angkatan kerja yang memilih untuk tidak bekerja walaupun terdapat kesempatan kerja. Kemudian yang keempat adalah dampak pengangguran. Dampak pengangguran itu terbagi menjadi dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional. Di antaranya adalah pendapatan masyarakat dan penerimaan negara dari pajak menurun. Kemudian yang kedua adalah mendorong tingkat kriminalitas yang berdampak pada tingkat keamanan. Kemudian yang ketiga, pendapatan masyarakat lebih rendah dari pendapatan potensialnya sehingga tingkat kemakmuran akan rendah. Kemudian daya beli masyarakat turun, kemudian pertumbuhan ekonomi menurun akibat semakin banyak pengangguran. Kemudian pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Kemudian dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya, yaitu yang pertama adalah secara psikologis dapat mengurangi kepercayaan diri pelakunya. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi fungsi akal sehat pelakunya akibat seseorang bisa nekat mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian juga menghilangkan mata pencarian dan pendapatan individu yang mengalaminya. Dan yang terakhir adalah menghilangkan keterampilan pelakunya karena lama tidak digunakan dan dikembangkan. Cara mengatasi pengangguran itu ada beberapa solusi, diantaranya adalah mengembangkan kreativitas melalui berwirausaha secara mandiri, kemudian mengembangkan sekolah-sekolah yang mengarah pada peningkatan kecakapan hidup, kemudian yang ketiga mengembangkan program kerjasama dengan luar negeri dalam penguatan TKI, kemudian mengembangkan sektor usaha informal seperti home industry, kemudian mengembangkan program transmigrasi dengan tujuan menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan informal, kemudian perluasan kesempatan kerja melalui pembukaan industri padat karya, kemudian peningkatan investasi yang bersifat mengembangkan dan pendirian usaha yang menyerap tenaga kerja, dan pembukaan proyek umum yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan jalan raya. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah mendorong tercipta dan berkembangnya wirausaha baru seperti pemberian modal usaha dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan kerjasama dengan luar negeri dalam pemanfaatan TKI. Kemudian mengembangkan balai latihan kerja, kemudian melakukan bursa tenaga kerja, mengadakan perluasan kesempatan kerja melalui pembangunan proyek, menyelenggarakan program transmigrasi, dan juga meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, peningkatan kesehatan dan perbaikan gizi, serta magang bagi calon tenaga kerja.